Koran muncul sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait continuous ragam dan fungsi Lipschitz, yang mana kelompok kami ada 4 orang. Saya bernama Rifki Adwiratama, ada juga teman saya bernama Rifah Fadilatul Abror, ada juga teman saya bernama Yusmaniar Alfifah Nur, ada juga teman saya bernama Eliana Hayu Saputri. Nah, yang bahasan pertama kita akan membahas terkait continuous ragam. Nah, kita masuk ke continuous ragam. Di dalam continuous ragam terdapat definisi, yang mana definisi 11.1 yang berbunyi, misalkan f A menuju ke R, fungsi f dikatakan continuous ragam pada A jika setiap epsilon kurang dari 0. Terdapat sigma epsilon kurang dari 0, sehingga X U anggota A dengan X min U kurang dari sigma, maka Fx kurang Fu kurang dari epsilon. Nah, pada definisi ini jelas adanya sigma kurang dari 0, tidak tergantung pada titik C yang diberikan seperti pada kontinu biasa. Jelas juga bahwa jika fungsi f kontinu seragam pada A, maka kontinu pada A juga. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Jadi, kontinu seragam lebih ketat daripada kontinu biasa. Next. Nah, kita masuk ke contoh 11.1, di mana misalkan fx didefinisikan 1 per x, yang mana x lebih dari 0. Buktikan fungsi ini kontinu pada A didefinisikan 0 sampai tak hingga, tetapi tidak seragam pada himpunan ini. Nah, saya memberikan bukti di mana diberikan epsilon kurang dari 0 sebarang, misalkan U anggota A, perhatikan rumus di bawah, di mana Fx kurang dari Fu sama dengan 1 per X kurangi 1 per U, sama dengan U min X per UX, sama dengan 1 per U, 1 per X, dikali X min U. Tanda nilai mutlak tidak perlu ditulis karena U, V, kurang lebih dari 0. Selanjutnya ditentukan sigma kurang lebih dari 0, sehingga kuantitas terakhir ini kurang dari epsilon untuk semua X dengan X min U itu kurang dari sigma. Oleh karena masih ada suku 1 per X, maka suku ini perlu ditentukan batas atasnya. Yang pertama, untuk X min U kurang dari 1 per U, maka diperoleh min 1 per U kurang dari X min U kurang dari 1 per 2U. Sehingga 1 per 2U, saya ulangi, sehingga X kurang dari 3 per 2U lebih dari 1 per 2U. Yang kedua, gunakan U per 2 kurang dari X
untuk mendapatkan batas atas 1/z kurang dari 2/u dengan kondisi di mana X min U kurang dari 1/2U yang mana berlaku Fx min Fu sama dengan 1/U 1/X dikali X min U itu kurang dari 1/U 2/U X min U sama dengan 2/U kuadrat kali X min U. Next. Kita masih melanjutkan yang tadi. Nah, jika bila diambil sigma yang didefinisikan oleh min U/2 sama dengan U kuadrat per 2 epsilon, maka Fx min Fu itu kurang dari 2/U kuadrat kali Xu kurang dari 2/U kuadrat dikali U kuadrat per 2 epsilon sama dengan epsilon itu sendiri. Nah, terbukti F kontinu pada A dengan sigma bergantung pada titik U dan juga epsilon kurang dari 0. Saya ulangi, terbukti F kontinu pada A dengan sigma bergantung pada titik U dan juga epsilon lebih dari 0 yang diberikan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan kekontinuan ini tidak seragam. Next. Baiklah, kita menuju ke contoh 11.3, yang mana berbunyi, buktikan fungsi Fx terdefinisi atau didefinisikan sin X kontinu seragam pada bilangan real. Penyelesaiannya, nah, ingat pada bab sebelumnya telah ditunjukkan bahwa sin X kurang dari atau sama dengan, saya ulangi, ingat pada bab sebelumnya telah ditunjukkan bahwa nilai mutlak sin X kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X. Misalkan C anggota bilangan real sebarang dengan identitas trigonometri, kita peroleh penjabaran sebagai berikut. Fx, saya ulangi, nilai mutlak dari Fx min Fc sama dengan nilai mutlak sin X per, saya ulangi, nilai mutlak Fx min Fc sama dengan nilai mutlak sin X dikurangi sin C. Sama dengan nilai mutlak dari 2 sin dikali X min C per 2 dikali cos X plus C per 2. Sehingga didapatkan kurang dari atau sama dengan 2 dikali nilai mutlak dari sin X min C per 2 dikali dengan nilai mutlak cos X plus C per 2. Didapatkan lagi bahwasannya 2 dikali nilai mutlak X min C per 2 dikali 1 sama dengan nilai mutlak X min C. Baris terakhir diperoleh dengan mengingat nilai mutlak cos Z itu kurang dari atau sama dengan 1 untuk setiap Z. Jika diberikan epsilon lebih dari 0 sebarang, kita dapat mengambil sigma terdefinisi atau didefinisikan oleh cos X kontinu seragam. Next. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rifa Fadilatul Abror. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rifki. Selanjutnya yaitu kita akan membahas kriteria barisan tidak kontinu seragam. Nah, di sini kita misalkan ada fungsi di mana A merupakan bilangan real. Nah, fungsi F tidak kontinu seragam pada A jika terdapat epsilon 0 lebih besar dari 0 dan barisannya Xn, Un merupakan subset dari A.
limitnya xn min un sama dengan 0, tetapi nilai mutlak dari f xn min f un lebih besar sama dengan epsilon untuk setiap n elemen n besar. Nah, misalnya kita lihat contoh 11.4. Ini akan dibuktikan fungsi f x di mana 1 per x dengan x tidak sama dengan 0 menggunakan kriteria barisan tidak kontinus seragam. Nah, untuk penyelesaiannya kita ambil epsilon 0 yaitu 1. Nah, kemudian kita pilih xn dan un yang konvergen ke 0. Kemudian kita definisikan lagi xn itu 1 per n dan un sama dengan 1 per n plus 1, di mana xn dan un elemen dari A. Nah, kemudian untuk proses pertama yaitu kita berikan limit xn dan un sama dengan limit 1 per n dikurangi 1 per n plus 1. Nah, kita menghasilkan limit n plus 1 dikurangi 1 per n dikali n plus 1. Nah, kemudian dihasilkan limit n per n plus n plus 1. Nah, kemudian yang terakhir yaitu limit 1 per n plus 1, di mana hasilnya itu 0. Nah, yang kedua yaitu syaratnya yaitu nilai mutlak dari fxn min fun, yaitu diperoleh nilai mutlak dari f1 per n kurangi f1 per n plus 1. Nah, kan dihasilkan nilai mutlak 1 per 1 per n dikurangi 1 per 1 per n plus 1. Nah, yaitu kemudian dihasilkan nilai mutlak n min n plus 1. Nah, kemudian hasilnya itu lagi 1. Nah, di mana 1 ini adalah lebih dari epsilon 0. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang teorema 11-1 yang misalkan I interval tertutup dan terbatas pada bilangan real, maka berlaku f di mana I bukan kontinu pada I jika dan hanya jika f kontinu seragam pada I. Nah, untuk syarat sepertinya jelas berlaku karena kontinu seragam mengakibatkan kontinu. Sebaliknya dibuktikan jika f kontinu pada interval tertutup I, maka f kontinu seragam pada I. Dibuktikan melalui kontradiksi. Andaikan f kontinu seragam pada I berdasarkan kriteria pada teori Mas 11-1 terdapat E0 lebih besar dari 0, epsilon 0 lebih besar dari 0, dan dua barisan xn dan un dengan nilai mutlak un min xn kurang dari 1 per n untuk setiap n elemen dari n besar. Tetapi nilai mutlaknya dari fxn min fun lebih besar dari epsilon 0. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan adanya nilai mutlak un min xn di mana kurang dari 1 per n, yang mana nilai tersebut memenuhi kriteria teorema 11-1 karena limitnya un min xn itu sama dengan 0. Kemudian menurut teorema Bolzano-Weierstrass terdapat barisan bagian xn dari xn saya ulangi lagi, menurut teorema Bolzano-Weierstrass terdapat barisan bagian xnr. Nah, ini kurang R ya dari xn yang konvergen ke Z, yaitu limit
UNR sama dengan Z. Nah, karena I tertutup pada Z elemen I, maka ada barisan bagian UNR. Secara perselesaian, kita lalu berikan UNR dengan menggunakan kotak sama segitiga yang diperoleh, yaitu di mana nilai mutlak UNR dikurangi Z sama dengan UNR min XNR min Z kurang dari sama dengan nilai mutlak UNR min XNR ditambah XNR min Z, jadi sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu jadi UNR juga konvergen ke Z, yaitu limit UNR sama dengan Z. Nah, karena F kontinu, maka berdasarkan kriteria barisan untuk fungsi kontinu, maka haruslah barisan nilai fungsi F XNR dan F UNR berdiri konvergen ke FZ. Oleh karena itu, maka seharusnya nilai mutlak dari F XNR dikurangi F UNR sama dengan nilai mutlak dari F XNR dikurangi FZ dikurangi F UNR kurang dari F XNR dari FZ. Nah, kemudian dikurangi nilai mutlak dari FZ kurang dari F UNR, maka menghasilkan 0. Tapi pada ini tidak perlu terjadi karena diasumsikan pada awal tadi, yaitu nilai mutlak dari F XN dikurangi F UN lebih besar dari epsilon 0. Nah, ini merupakan sebuah kontradiksi dan tidak penting seragam aktivitasnya, yaitu F merupakan seragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yusma. Baik, terima kasih Mbak Rifa. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi Lipschitz. Nah, fungsi Lipschitz ini didefinisikan pada definisi 11.2. Nah, dimisalkan sebuah fungsi dari A ke R, itu jika terdapat konstanta K itu lebih besar dari 0, sehingga berlaku nilai mutlak Fx kurang dari Fu kurang dari sama dengan K, nilai mutlak X min U. Nah, ini untuk setiap X, U, anggota A, maka F itu disebut fungsi Lipschitz pada A. Nah, untuk X tidak sama dengan U, kondisi ini dapat dituliskan sebagai berikut ini, di mana nilai mutlak dari Fx min Fu per X min U itu kurang dari K. Kondisi tersebut itu menunjukkan bahwa secara geografis, fungsi Lipschitz itu merupakan fungsi dengan gradien berupa garis sekan, di mana garis sekan itu sendiri merupakan garis lurus yang melalui dua titik sembarang pada kurva X, Fx dan U, Fu, dan dibatasi oleh sebuah konstanta yaitu K. Next. Next.
Oke, yang selanjutnya yaitu pada teorema 11.2. Jika fungsi dari A ke R itu merupakan fungsi Lipschitz, maka F itu kontinu seragam pada A. Nah, kita di sini akan membuktikan. Di mana dapat dibuktikan jika diberikan sebuah epsilon lebih besar daripada 0, itu sembarang. Kemudian memisalkan F itu Lipschitz dengan konstanta K, maka akan diambil sebuah delta yang didefinisikan sebagai epsilon per K, maka untuk setiap X, U itu merupakan anggota A dengan nilai mutlak X min U kurang dari delta sama dengan epsilon per K, itu akan berlaku nilai mutlak dari Fx min Fu kurang dari sama dengan K, nilai mutlak X min U kurang dari K, epsilon per K itu merupakan epsilon. Nah, bukti tersebut itu menunjukkan bahwa F itu kontinu seragam pada A. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk membuktikan sebuah kekontinuan seragam pada fungsi Fx. Nah, yang selanjutnya itu, maaf saya ulangi, yang selanjutnya itu akan membuktikan kekontinuan seragam. Pada fungsi Fx itu dapat didefinisikan sebagai X kuadrat, di mana X merupakan anggota dari R. Nah, itu tidak kontinu seragam karena keberadaan delta itu lebih besar dari 0, bergantung pada titik di mana F itu kontinu. Nah, tetapi apabila fungsi ini didefinisikan pada interval tertutup dan terbatas, itu bisa dikatakan bahwa interval 0 sampai dengan B, maka merupakan kontinu seragam. Nah, hal tersebut itu dapat dibenarkan dengan menggunakan teorema 11 yang sudah dibahas tadi. Next. Nah, di sini itu akan diberikan contoh pada contoh 11.5, di mana buktikan fungsi Fx yang didefinisikan sebagai X kuadrat, di mana X merupakan anggota dari interval 0 sampai dengan B, itu merupakan fungsi Lipschitz pada I yang didefinisikan sebagai interval 0 sampai dengan B. Nah, kemudian simpulkan F itu kontinu seragam pada I. Nah, untuk buktinya, dimisalkan X, U itu merupakan anggota interval 0 sampai dengan B. Dengan ketaksamaan segitiga, maka akan diperoleh nilai mutlak X plus U itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X itu kurang dari sama dengan B ditambah B sama dengan 2B. Maka akan ditentukan konstanta Lipschitz K sebagai berikut ini, di mana nilai mutlak Fx kurang dari min Fu sama dengan nilai mutlak X kuadrat min U kuadrat, maka sama dengan nilai mutlak X tambah U, nilai mutlak X tambah U kurang dari sama dengan 2B, nilai mutlak X plus U. Nah, di sini dapat diambil K itu didefinisikan sebagai 2B dan terbukti bahwa F itu fungsi Lipschitz. Berdasarkan teorema di atas, maka disimpulkan bahwa Fx yang didefinisikan sebagai X kuadrat itu merupakan kontinu seragam pada interval 0 sampai dengan B. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Eliana Hayusa Putri. Baik, terima kasih untuk Mbak Yusma. Nah, untuk selanjutnya saya menyambung dari contoh yang 11. Contoh 11.6 itu merupakan bukti fungsi Fx yang didefinisikan sebagai akar X kontinu seragam pada 0,1 tetapi tidak Lipschitz
Lipschitz pada interval tersebut. Nah, untuk yang pertama, itu nanti akan dibuktikan kontinu seragam, jelas karena F merupakan fungsi yang Lipschitz. F merupakan fungsi kontinu pada interval tertutup dan terbatas pada 0,1. Selanjutnya ditunjukkan bahwa F itu tidak Lipschitz pada 0,1. Mengingat bahwa X min U itu nanti sama dengan akar X plus akar U yang dikalikan dengan akar X min akar U, maka nanti akan diperoleh dari situ terdapat norm dari Fx min Fu, itu nanti akan menghasilkan norm dari akar X min akar U. Yang sama dengan di situ ada norm XU per akar X plus akar U yang akan menghasilkan norm dari X min U dibagi dengan norm akar X plus akar U. Asalkan akar X plus akar U itu tidak akan sama dengan 0. Nah, kondisi akar X plus akar U tidak sama dengan 0 itu dipenuhi jika X, U-nya X dan U-nya itu adalah lebih dari 0. Andai ada konstanta Lipschitz, K yang lebih dari 0, maka haruslah norm dari X min U per norm dari akar X plus U, akar X plus akar U kurang dari sama dengan K, dan norm X min U. Yakni K nanti akan lebih dari sama dengan norm 1 per akar X plus akar U. Untuk setiap X dan U-nya itu nanti akan lebih dari 0. Di lain pihak, dengan sifat Archimedes, untuk setiap bilangan alfa yang anggotanya adalah bilangan real, kita dapat menemukan bahwa X0, XU itu lebih dari 0, sehingga norm dari 1 per akar X0 plus akar U0 itu akan lebih dari alfa. Jadi, K-nya itu akan lebih dari alfa untuk setiap alfa, di mana alfanya itu elemen bilangan real. Jadi, K-nya itu tidak terhingga. Ini menunjukkan sebuah kontradiksi karena K bilangan real terbatas. Jadi, tidak mungkin ditemukan konstanta Lipschitz K lebih dari 0 dan disimpulkan bahwa fungsi ini bukan Lipschitz. Selanjutnya, untuk yang contoh 11.7 itu terdapat fungsi Fx yang didefinisikan sebagai akar X kontinu seragam pada 1, tak hingga. Nah, pada hal tersebut, itu nanti kita akan menunjukkan bahwa fungsi ini memenuhi kondisi Lipschitz, yakni di situ terdapat norm dari Fx min Fu yang sama dengan norm X min U per norm akar X plus akar U, di mana itu kurang dari sama dengan norm X min U per norm 1 plus 1, yang akan menghasilkan 1/2 norm X min U. Untuk setiap X dan U-nya itu adalah elemen dari bilangan 1 sampai tak hingga. Jadi diperoleh konstanta Lipschitz K itu sama dengan setengah. Dan disimpulkan bahwa fungsi ini kontinu seragam berdasarkan teorema 11.2. Nah, pada contoh ini, domain fungsi tidak tertutup dan tidak terbatas, tetapi fungsinya kontinu seragam. Jika fungsi G memenuhi kondisi Lipschitz dan berlaku hubungan norm Fx min Fu kurang dari sama dengan M norm Gx min Gu, maka jelas fungsi Fx ini juga merupakan fungsi Lipschitz. Selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir ini ada contoh 11.8. Di situ terdapat buktikan fungsi Gx itu yang didefinisikan sebagai akar 4 dari X di kontinu seragam pada 1 sampai tak hingga. Oleh karena selalu berlaku X pangkat setengah min U pangkat setengah yang akan sama dengan X seperempat plus U seperempat dikalikan dengan X seperempat min X seperempat, maka dengan mengambil Fx yang didefinisikan sebagai akar Z, maka berlaku norm dari Gx min Gu itu akan sama dengan norm Fx min Fu per norm X 1/4 plus U pangkat 1/4.
di mana kurang dari sama dengan setengah norm fx min fu. Mengingat fungsi f ini memenuhi kondisi Lipschitz pada domain ini, maka begitu juga dengan fungsi g. Karena g Lipschitz, maka disimpulkan bahwa g kontinu seragam pada 1 sampai dengan tak hingga. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.